Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlil fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta tajhalul hadza idza sita sahla. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini dan pada malam ini kita masih diberi nikmat. Tidak ada nikmat yang hakiki kecuali ialah nikmat iman dan Islam. Tanpa nikmat iman dan Islam kita tidak bisa menjalani puasa Ramadan yang sudah mencapai 10 hari pertama, yang insya Allah besok kita mencapai ke hari ke-11. Dan nikmat iman inilah yang kita harus syukuri. Setidaknya di dalam kita ini sifat manusia ialah hakikatun nas kul ruhi wa kul bihi. Hakikat manusia itu ialah ruh dan hatinya. Tanpa iman kita tidak bisa melaksanakan tarawih berjamaah. Untuk itu pada kesempatan khutbah yang singkat ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadis ini ialah hadis yang sangat terpenting ketika kita masih hidup. Hadis ini yang berbunyi, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Aw sadaqatun jariyah, aw ilmin yantafa'u bihi, aw waladin shalih yad'u lahu. Apabila anak Adam meninggal maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama ialah sedekah jariyah. Sedekah adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sedekah bisa berbentuk seperti memberikan bantuan kepada masjid yang sedang dibangun, yang mewakilkan hartanya sebagai hartanya di jalan Allah. Ataupun sedekah jariyah ini tidak terpaku kepada sekedar mewakilkan hartanya juga untuk keamanan hidup. Dan sedekah apapun yang kita miliki, yang harta yang Allah berikan, kita sedekahkan di jalan Allah, itu seperti orang yang menanam benih. Satu benih menumbuhkan 7 bulir. 7 bulir itu menumbuhkan 100 biji. Jadi dengan bersedekah kita ini tidak mungkin, Allah janji siapa yang bersedekah maka Allah tambahkan hartanya. La in sakartum la jidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Apabila kamu bersyukur hambaku, kata Allah, maka akan aku tambah. Dan apabila kamu kufur, maka ajabku sama ketepi. Nah, di dalam perhatian ini saya menyampaikan perkara yang kita yang mesti tahu, amalan-amalan ketika kita masih hidup yang dapat kita kerjakan setelah kita untuk menolong kita setelah kita meninggal. Yang pertama ialah sedekah jariyah. Yang kedua ialah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang diamalkan, ilmu yang kita dapat dan kita amalkan. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam dibebani oleh hadis yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Talabul ilmi, menuntut ilmu ialah wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Ada pun yang menjelaskan hadis tentang talabul ilmi faridatun, talabul ilmi wal kalabisin. Ini hadisnya dhaif. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Perkara menuntut ilmu adalah hal yang diwajibkan setiap muslim laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu
dalam kita hal-hal orang yang mau menuntut ilmu ini ialah setan itu menggoda sangat keras sekali dan sangat supaya manusia ini tidak menuntut ilmu, karena dengan godaan yang begitu dahsyat diiringilah dengan Allah mengasih pahala yang begitu besar. Apabila orang menuntut ilmu, maka dia didoakan oleh malaikat, bahkan bukan, dan memohonkan malaikat itu memohon ampun kepada orang yang menuntut ilmu, bahkan bukan para malaikat, bahkan makhluk yang ada di dalam lautan, bahkan ada di bumi ini, ikan pun mendoakan orang yang menuntut ilmu. Oleh karena itu, perkara menuntut ilmu ini ialah godaannya sangat berat. Kalau kita tidak paksakan, kita tidak bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dengan menuntut ilmu, orang bisa mengetahui hal yang selama ini kita lakukan itu banyak-banyak kesalahan. Contohnya dalam perkara ibadah. Perkara ibadah ini ialah kita sebagai umat Islam mengikuti dalam perkara ibadah karena faktor kebiasaan bapak-bapak kita atau ibu-ibu kita atau nenek moyang kita. Selama ini setelah kita menuntut ilmu, dengan menuntut ilmu kita mengetahui bahwa ibadah yang ini banyak yang kurang sempurna. Oleh karena itu, tentang amalan yang tidak akan terputus diantaranya ialah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat untuk kita sendiri dan kita amalkan, lalu kita ajarkan ke orang. Apabila seseorang mengamalkan ilmunya kepada orang lain, ini ialah perkara yang luar biasa. Karena khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Contohnya ada saudara kita yang tidak bisa belajar membaca Al-Qur'an, maka cobalah kita membujuk mereka untuk bisa belajar Al-Qur'an. Oleh karena itu, perkara-perkara menuntut ilmu dalam menuntut ilmu agama ini jangan disepelekan. Karena ini yang bakalan kita menolong kita di dalam nanti apabila kita meninggal walaupun kita masih hidup. Yang ketiga, amalan yang tidak terputus ialah awaladun sholih yad'ulah. Anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Orang tua manapun, baik yang kaya maupun yang miskin, mereka ini menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Bahkan sampai ada orang berkata, berapapun apabila hidayah itu bisa dibeli, maka saya beli supaya anak saya menjadi soleh. Nah, perkara anak yang soleh ini kita tidak bisa menjadikan anak kita dimsalabin tanpa mendidik, tanpa mengajari perkara-perkara yang dengan amal-amal soleh. Kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak ialah mengajari hal yang bersifat mengajarkan amal-amal soleh. Nah, kita sebagai anak, hubungan bakti kepada orang tua yang kita sudah meninggal, mereka itu mengharapkan dari doa anak yang soleh ketika di alam kubur. Dengan doa anak yang soleh, maka Allah bisa memberikan cahaya kepada kuburnya, dan Allah bisa memberikan kelapangan pada kuburnya. Di dalam mungkin kita sebagai anak, kalau dibandingkan antara kebaikan orang tua kita belum ada apa-apanya. Oleh karena itu, berusahalah kita sebagai anak mendoakan ibu-ibu kita atau bapak-bapak kita, baik pun yang sudah meninggal ataupun yang belum meninggal. Karena anak soleh lah yang bisa mendoakan orang tuanya.
ketika seorang anak mengerjakan kebaikan, baik berupa apapun, membaca Al-Quran, bersedekah, ataupun menghafal Al-Quran, ataupun belajar bahasa Arab, ilmu tajwid, ataupun hal-hal yang lain yang mengenai ilmu-ilmu agama, maka pahala si anak ini akan mendapatkan, dan seorang orang tua ini akan mendapatkan juga tanpa mengkhususkan menyebutkan kepada orang tua tersebut. Nah, oleh karena itu anak soleh ini adalah anak yang paling mahal, karena tidak semua kita mempunyai anak, ataupun kita sebagai seorang anak, ya kan, di antara saudara-saudara kita, janganlah kita berharap kakak-kakak kita ataupun saudara-saudara kita yang lain mendoakan orang tua kita. Kewajibanlah kita sebagai orang anak ini sadar diri, sementara ibu bapak kita sudah mengurus kita dari kecil, dan berbaktilah kepada orang tua, minimal mendoakan mereka. Apabila mereka sudah ujur, maka Nabi melarang, janganlah kamu berkata uf. Uf dalam tafsiran itulah perkataan yang atau bacaan karena inilah dosa yang dianggap sepele. Cuman kata ini biasanya juga dianggap sepele, padahal kata ini ialah Nabi melarang dosa yang paling besar. Itu adalah dosa yang paling besar, berbuat buruk kepada orang tua. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama yang hadir di sini berusaha menjadi anak yang soleh. Minimal kita bisa berbakti kepada orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Oleh karena itu, saya mengingatkan lagi untuk memperjelas lagi khotbah yang awal. 3 amalan yang tidak terputus ialah: pertama, sedekah jariyah. Cobalah kita mempersedekahkan harta kita di jalan Allah, dan Allah jamin tidak akan miskin. Yang kedua, au ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu, sebaik-baik ilmu adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ilmu yang bermanfaat ini minimal kita mengajarkan kepada saudara-saudara kita yang belum bisa baca Al-Quran atau belum bisa baca Iqra. Jadi buat amal kita. Oleh karena itu, kami sebagai pemuda Islam Kampung Bali membuka majelis ilmu dalam seminggu 4 kali, ya kan? Ini udah Allah tunjukkan, tinggal kepada bapak-bapak atau ibu-ibu jamaah untuk mau mendatangi majelis ilmu. Maka dengan majelis ilmu ini kita bisa mengetahui, dengan kita menuntut ilmu kita bisa mengetahui yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Dengan menuntut ilmu kita mengurangi atau mempersempit langkah-langkah setan. Setan itu menggoda itu karena kita tidak tahu, karena kita tidak tahu caranya. Oleh karena itu godaan menuntut ilmu itu sangat besar, dan pahalanya itu juga sangat besar. Coba Bu atau bapak-bapak jamaah yang di sini, keutamaan menuntut ilmu kalau ibu tahu, itu diampuni oleh malaikat memohon ampun kepada Allah untuk mengampuni orang yang datang di majelis ilmu. Bahkan bukan malaikat, bahkan makhluk yang di langit ataupun ikan yang di lautan. Nah, amalan yang tidak akan terputus yang ketiga ialah waladun soliyatun, yaitu ialah anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Kalau kita berharap anak soleh, kita mempunyai anak
yang soleh, yang untuk mendoakan kita. Maka kita didiklah kita menjadi anak-anak kita menjadi yang soleh. Kita berharap anak kita mendoakan kita, dan orang tua kita juga berharap supaya kita sebagai anak mendoakan ketika dia sudah meninggal, ya kan? Mungkin dia masih dalam hidupnya tidak mendidik atau karena kekurangan dalam ilmu agama. Oleh karena itu kita sebagai anak bersadar diri untuk menuntut ilmu agama dan berbakti untuk mendoakan orang tua kita. Oleh karena itu, itulah yang bisa saya sampaikan khutbah yang singkat ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.